Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sinta Maya, NIM 2019143668. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan resume saya tentang perkembangan masa kanak-kanak awal 2 sampai 6 tahun. Perkembangan anak-anak awal 1. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak awal. A. Pertumbuhan tinggi dan berat badan. Pertumbuhan masa kanak-kanak awal tidak terjadi sepesat pada masa bayi. Pada tahun pertama bayi tumbuh dengan pesat. Pada tahun kedua pertumbuhan mulai melambat dan pada tahun ketiga pertumbuhan semakin melambat. Pada masa kanak-kanak awal rata-rata anak bertambah tinggi 6,25 cm setiap tahun dan bertambah berat 2,5 sampai 3,5 kg setiap tahun. Postur tubuh anak pada masa kanak-kanak awal adalah yang berbentuk gemuk, berotot, dan ada juga relatif kurus. B. Perkembangan motorik masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak merupakan masa yang paling baik untuk mempelajari keterampilan tertentu. Ada 3 alasan, yakni 1. Anak senang mengulang sehingga dengan senang hati mau mengulang suatu aktivitas sampai terampil. 2. Anak bersifat pemberani sehingga tidak terhambat rasa takut kalau diajak teman-teman. 3. Anak mudah dan cepat belajar karena tubuh mereka masih lentur. C. Implikasinya pada pendidikan. Sebagai pendidik, anak perlu memperhatikan keseimbangan gizi agar pertumbuhan anak secara konsisten terjamin berjalan baik. 2. Perkembangan intelektual pada masa kanak-kanak awal. A. Perkembangan kognisi pada kanak-kanak awal berpikir konvergen menuju ke suatu jawaban yang paling mungkin dan paling benar terhadap suatu persoalan. Anak pada masa kanak-kanak awal berada pada tahap perkembangan pra-operasional. Ada ciri-ciri berpikir pada tahap pra-operasional. 1. Anak mulai menguasai fungsi simbiosis. 2. Terjadi tingkah laku imitasi. 3. Cara berpikir anak egosentris. 4. Cara berpikir anak sentricid. 5. Berpikir tidak dapat dibolak-balik. B. Perkembangan bahasa dan bicara. Bahasa dibutuhkan untuk komunikasi dengan dunia luar. Tiap-tiap bahasa memiliki sifat sendiri. Bahasa hewan dikuasai. Tiap-tiap bahasa memiliki sifat-sifat sendiri. Bahasa hewan dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perkembangannya. Misalnya bahasa kucing di mana saja bunyi dan bahasanya sama dapat dimengerti oleh semua kucing. C. Implikasinya pada pendidikan. Perkembangan bahasa dapat distimulasi oleh orang terdekat anak seperti orang tua, saudara, pengasuh, guru, dan lain-lain. Maka orang-orang di lingkungan perlu banyak mengajarinya bicara dengan bahasa yang benar. 3. Perkembangan sosial emosional pada masa kanak-kanak awal. A. Elemen-elemen sosial dari bermain dan implikasinya pada pendidikan. Pada masa prasekolah, anak peralihan pola bermain anak dari permainan soliter ke permainan paralel, yaitu anak berdekatan dengan orang-orang lain ketika mereka bermain, seperti pada permainan sosiodrama, bermain pura-pura, menjadi sangat kompleks dan imajinasi anak akan berkembang secara luar biasa. Sebagai pendidik, kita juga dapat mengetahui lebih banyak tentang abilitas anak dengan mengamati proses bermain anak daripada sekedar menjatuhkan vonis kepada dengan predikat kegagalan ketika mereka tidak berhasil memproduksi secara tepat produk yang disyaratkan. B. Otonomi dan inisiatif berkembang serta implikasinya. Menurut Erikson, anak prasekolah dan perkembangan sosialnya berada pada peralihan dari tahap otonomi vs rasa malu dan ragu-ragu ke tahap inisiatif vs rasa bersalah. Sebagai contoh, anak pada tahap ini ingin mengerjakan segala sesuatu oleh dirinya sendiri dan berinisiatif untuk merencanakan dan bekerja mencapainya tujuannya. Sebagai pendidik perlu mendorong anak menggunakan inisiatifnya pada pengalaman sehari-hari, misalnya menentukan pilihan pada menu makanan. C. Perasaan tentang dirinya dan implikasinya pada pendidikan. Anak prasekolah mengembangkan perasaan tentang dirinya atau sering disebut konsep diri. Anak diminta untuk menggambarkan dirinya. Mereka cenderung menggunakan tanda-tanda fisik sebagai acuan. Misalnya, saya baru berusia 4-5 tahun. Saya seorang anak perempuan. Rambut saya panjang. Berkaitan dengan konsep diri, anak akan mengembangkan self
STEM, yaitu tentang seberapa mereka berharga, meliputi bidang prestasi, akademik, keterampilan, sosial, dan penampilan fisik anak. Tugas pendidik ialah membantu anak mengembangkan perasaan diri yang relatif dan seimbang tentang diri mereka. D. Hubungan teman sebagai. E. Konflik sosial serta implikasi dalam pendidikan. Apabila seorang anak tidak dapat mengatasi konflik sosial secara verbal, maka ia akan beralih menggunakan kekerasan fisik. Untuk mengatasinya, sebagai pendidik perlu membantu anak bagaimana cara mengungkapkan perasaannya secara verbal dan mengatasi konflik sosial yang ada secara verbal pula. Perilaku profesional serta implikasinya. Anak-anak prasekolah sering menunjukkan perilaku agresif untuk mempertahankan mainannya. Sebagai pendidik, penting untuk memberikan model tentang perilaku prososial pada anak tersebut. G. Ketakutan anak beserta implikasi dalam pendidikan. Anak mengalami emosi lain seperti malu, rasa bersalah, dan bangga. Untuk mengendalikan emosinya, pendidik dapat membantu anak dengan cara mendiskusikannya bagaimana cara mengendalikannya. Cara yang efektif untuk mengatasinya ialah dengan membicarakannya ketakutan tersebut serta memberikan anak rasa aman. H. Pemahaman gender dan implikasinya pada pendidikan. Pada usia kurang lebih dari 2 tahun, anak menggunakan istilah yang berkaitan dengan gender seperti anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, cenderung menunjukkan kesenangannya pada mainan yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Pendidik anak usia dini mempunyai peranan penting dan untuk mengembangkan kesadaran akan gender mereka masing-masing dan memberikan lingkungan di mana stereotip tentang gender ditentang. 4. Perkembangan moral pada masa kanak-kanak awal dan implikasinya pada pendidikan. Dengan mengambil sudut pandang orang lain akan membantu anak memahami apa yang benar dan apa yang salah. Para pendidik dapat membantu anak mengembangkan pemahaman moral dengan memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan kelompok. Sebaliknya juga dengan mendorong anak untuk mendiskusikan serta melakukan negosiasi tentang masalah-masalah yang terjadi antara mereka. C. Tugas-tugas perkembangan masa kanak-kanak awal. Seperti fase perkembangan sebelumnya dan juga fase-fase yang lain, maka menurut Hafiz Hurst, fase kondisi kanak-kanak awal ini juga disertai tugas-tugas perkembangan yang perlu dilakukan oleh seorang anak dengan baik. Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa kanak-kanak di awal ini adalah belajar perbedaan dan aturan jenis kelamin. Implikasinya tugas perkembangan pada pendidikan. 1. Anak perlu mengenal secara fisik adanya perbedaan jenis kelamin antara anak perempuan dan anak laki-laki. 2. Anak-anak perlu diperkenalkan pada keterampilan sosial sederhana seperti kapan mengatakan terima kasih, maaf, tolong, dan sebagainya. 3. Dengan bantuan bimbingan orang dewasa, anak diperkenalkan pada konsep-konsep sederhana tentang realitas alam baik mengenai benda hidup maupun benda tak mati.